Setiap musim, anime terus berdatangan. Judul baru, dunia baru, janji cerita baru. Namun, hanya sedikit yang benar-benar meninggalkan jejak setelah layar ditutup. Bukan karena animasinya paling mahal atau namanya paling ramai dibicarakan, melainkan karena ada sesuatu di dalam ceritanya yang terasa jujur, berani, atau terlalu dekat dengan realita untuk diabaikan. Kompilasi ini lahir dari perjalanan menonton yang tidak selalu nyaman. Ada anime yang memikat lewat atmosfer sunyi dan dialog sederhana, ada yang mengguncang lewat kritik sosial yang tajam, dan ada pula yang justru menarik karena ketidaksempurnaannya. Beberapa judul bersinar karena karakter dan gagasannya, sementara yang lain memancing diskusi karena kontras antara cerita yang kuat dan eksekusi yang goyah. Pembahasan kali ini tidak disusun untuk mengagungkan semuanya sebagai mahakarya. Setiap anime di dalam daftar ini punya identitasnya sendiri. Ada yang memanjakan emosi, ada yang menantang cara pandang. Ada juga yang sekadar mengingatkan bahwa ide bagus tetap butuh penyampaian yang tepat. Inilah kumpulan cerita yang layak dibicarakan, bukan untuk disepakati sepenuhnya, tapi untuk dirasakan dan dipikirkan. Jika kamu mencari tontonan yang tidak hanya lewat begitu saja, mungkin dari sinilah perjalanan itu patut dimulai. Bagaimana jika kekuatan sejati bukan soal siapa yang paling keras memukul, tapi siapa yang memilih untuk melindungi? Pertanyaan inilah yang langsung terasa sejak Windbreaker Season 2 membuka ceritanya. Sebuah lanjutan yang lebih emosional, lebih kelam, namun juga jauh lebih manusiawi dibanding musim pertamanya. Season 2 melanjutkan perjalanan Haruka Sakura, seorang remaja berandalan yang datang ke Furin High School bukan untuk mencari teman, melainkan untuk membuktikan kekuatannya. Namun dunia Furin bukanlah sekolah berandalan biasa. Di sini, kekuatan digunakan untuk melindungi kota, bukan sekedar menunjukkan dominasi. Konflik yang muncul kali ini terasa lebih personal, dengan musuh-musuh baru yang tidak hanya mengandalkan tinju, tapi juga membawa luka, dendam, dan masa lalu yang rumit. Windbreaker Season 2 kali ini berfokus pada semakin dalamnya keterlibatan Sakura dan anggota Bofurin dalam konflik antar geng yang lebih berbahaya. Taruhannya bukan lagi reputasi, melainkan keselamatan orang-orang yang mereka lindungi. Setiap pertarungan bukan sekedar adu fisik, tapi juga ujian prinsip. Untuk apa sebenarnya kekuatan itu digunakan? Windbreaker tidak hanya menjual adu pukulan. Setiap pukulan terasa punya makna emosional. Setiap luka meninggalkan dampak psikologis. Season 2 memperkuat hal ini dengan pengembangan karakter yang lebih matang, terutama Sakura yang perlahan belajar menerima orang lain tanpa kehilangan jati dirinya. Dari sisi visual, animasi pertarungan terasa lebih dinamis dan rapi dibanding musim pertama. Ekspresi karakter digarap lebih detail, membuat emosi, marah, takut, ragu, hingga empati terasa nyata. Musik latar pun berperan besar dalam membangun atmosfer keras namun hangat. Pada akhirnya, Windbreaker Season 2 bukan hanya tentang siapa yang menang dalam perkelahian, tapi tentang pertumbuhan, solidaritas, dan keberanian untuk berubah. Anime ini berhasil membuktikan bahwa cerita berandalan bisa lebih dari sekedar kekerasan. Ia bisa menjadi kisah tentang menemukan tempat untuk pulang dan alasan untuk seseorang dapat berdiri untuk melindungi orang lain. Selanjutnya, bagaimana jika menjadi penguasa jahat justru adalah satu-satunya cara untuk hidup benar? Premis terbalik inilah yang membuat Orewa Seikan Koka no Akutoku Ryoshu terasa segar sejak awal. Sebuah kisah isekai yang tidak menjual pahlawan suci, melainkan seorang penguasa yang dengan sadar memilih jalan kejahatan demi bertahan hidup. Anime ini mengikuti Liam Serra Banfield, seorang pria yang di kehidupan sebelumnya dihianati, dimanfaatkan, dan berakhir dengan penyesalan. Ketika ia terlahir kembali di sebuah kekaisaran antar bintang, Liam bertekad hidup untuk dirinya sendiri. Ia ingin menjadi bangsawan tiran, penguasa kejam yang hanya mementingkan keuntungan. Namun, ironisnya, setiap keputusan egois yang ia ambil justru membuat wilayah kekuasaannya semakin makmur dan rakyatnya hidup lebih sejahtera. Dalam perjalanannya, Liam mulai membangun wilayahnya sebagai Akutoku Ryoshu, penguasa yang jahat, di tengah intrik politik, peperangan luar angkasa, dan sistem feodal futuristik. Ia memerintah dengan logika dingin, tanpa belas kasihan semu,
namun selalu berakhir sebagai sosok yang dianggap bijak dan adil oleh bawahannya. Konflik utama bukan hanya datang dari musuh luar, tetapi juga dari persepsi. Ketika niat jahat menghasilkan kebaikan, maka siapa sebenarnya yang salah? Daya tarik utama anime ini terletak pada ironi naratifnya. Ore wa seikan koka no aku toku ryoshu bermain dengan ekspektasi penonton. Liam bukan pahlawan polos, bukan juga villain sadis. Ia adalah karakter pragmatis yang trauma akan masa lalu, membuat setiap tindakannya terasa masuk akal dan manusiawi. Dunia yang dibangun juga menjadi nilai tambah besar. Perpaduan antara isekai, politik kekaisaran, dan sci-fi mecha memberi warna berbeda dari anime isekai kebanyakan. Sistem sosial, militer, dan teknologi digarap cukup baik membuat konflik terasa begitu strategis, bukan sekedar hanya adu kekuatan semata. Pada akhirnya, Ore wa seikan koka no aku toku ryoshu adalah cerita tentang ironi kehidupan, trauma, dan bagaimana niat tidak selalu menentukan hasil. Anime ini cocok bagi penonton yang lelah dengan protagonis terlalu baik dan ingin menikmati kisah penguasa jahat yang justru menciptakan dunia yang lebih adil tanpa pernah bermaksud melakukannya. Anime ketiga. Pernah terfikir bahwa legenda terbesar justru lahir dari seseorang yang tak pernah ingin menjadi legenda? Dari kalimat pembukanya saja, kata Inaka no Osang, Kensei ni Naru sudah memberi isyarat bahwa anime ini tidak akan bercerita tentang ambisi besar atau takdir heroik yang megah, melainkan tentang kesederhanaan dan kekuatan yang tumbuh diam-diam di baliknya. Anime ini mengisahkan seorang pria paruh baya yang hidup tenang di sebuah desa terpencil. Ia bukan bangsawan, bukan murid akademi elit, dan tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Hidupnya hanya diisi dengan rutinitas sederhana dan latihan pedang yang ia anggap sekadar hobi. Namun, tanpa ia sadari, ketekunan bertahun-tahun itu menempanya menjadi sosok luar biasa, seorang kensei, pendekar pedang dengan kemampuan yang melampaui logika. Cerita berpusat pada kehidupan damai Sang Osang, pria berumur 30 tahunan yang secara perlahan berubah ketika dunia luar mulai menyadari kekuatannya. Orang-orang datang dengan rasa kagum, permintaan bantuan, hingga konflik yang memaksanya turun tangan. Menariknya, ia tidak pernah mengejar pengakuan. Justru ketulusan dan kerendahan hatinya menjadi kontras kuat dengan reputasi besar yang terus menempel padanya. Nada cerita pada anime ini terasa begitu tenang namun memikat. Berbeda dari anime aksi yang penuh teriakan dan ambisi, kata Inaka no Osang Kensei ni Naru mengajak penonton menikmati proses, bukan ledakan. Setiap pertarungan terasa singkat, bersih, dan bermakna, menekankan teknik, pengalaman, dan ketenangan batin bukan sekedar kekuatan mentah. Daya tarik lainnya adalah karakter utamanya yang terasa sangat manusiawi. Ia bukan protagonis muda yang haus pembuktian, melainkan sosok dewasa yang telah berdamai dengan hidup. Perspektif ini memberi nuansa hangat sekaligus reflektif, seolah anime ini berbisik bahwa kerja keras yang konsisten, meski tanpa sorotan, tetap memiliki nilai besar. Secara keseluruhan, kata Inaka no Osan Kensei ni Naru adalah anime tentang kejutan hidup, tentang bagaimana kesederhanaan bisa melahirkan kehebatan. Cocok bagi penonton yang lelah dengan cerita terpilih oleh takdir dan ingin menikmati kisah pendekar sejati yang lahir bukan dari ambisi, melainkan dari ketekunan sunyi di sudut dunia yang terlupakan. Di dunia tempat hidup manusia dianggap murah, berapa harga sebuah ingatan dari kehidupan lain? Dari pertanyaan inilah, Theogonia menancapkan nuansanya. Kelam, brutal, dan penuh rasa putus asa sejak detik pertama ceritanya bergerak. Theogonia membawa kita ke dunia fantasi primitif yang terus-menerus dilanda perang. Manusia hidup di garis terbawah rantai kekuasaan, diperlakukan sebagai umpan, budak, atau sekedar korban bagi ras-ras lain yang jauh lebih kuat. Di tengah kekacauan ini, kita mengikuti Kai, seorang pemuda desa yang setiap harinya bertarung demi bertahan hidup. Namun segalanya berubah ketika Kai memperoleh ingatan dari kehidupan sebelumnya. Pengetahuan, logika, dan cara berpikir yang seharusnya tidak dimiliki seseorang dari dunia sekejam itu. Theogonia sendiri berfokus pada perjuangan Kai memanfaatkan ingatan di kehidupan masa lalunya
untuk bertahan, berkembang, dan perlahan menantang tatanan dunia yang menindas manusia. Dunia Theogonia sendiri begitu tidak ramah, sehingga para penonton akan merasakan kebrutalan yang disajikan. Walaupun demikian, anime ini tidak pernah berusaha untuk melunakannya. Yang membuat Theogonia terasa menonjol adalah atmosfernya yang berat dan tanpa kompromi. Anime ini lebih dekat dengan dark fantasy daripada isekai konvensional. Kekerasan digambarkan apa adanya, kasar, cepat, dan seringkali tidak heroik. Justru disitulah ketegangannya bekerja, membuat penonton terus merasa waspada karena tidak ada jaminan keselamatan bagi siapapun. Jalan cerita juga terasa cukup menarik karena fokus pada ketimpangan kekuasaan dan evolusi peradaban. Pengetahuan dari kehidupan sebelumnya bukan alat untuk pamer kehebatan, melainkan senjata sunyi untuk bertahan dan mengubah nasib sedikit demi sedikit. Kai bukan pahlawan dengan pidato muluk, melainkan manusia yang mencoba tetap waras di dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Pada akhirnya, Theogonia adalah kisah tentang perlawanan dalam senyap, tentang bagaimana harapan bisa tumbuh di tanah yang penuh dengan kematian. Anime ini cocok bagi penonton yang mencari fantasi gelap dengan tensi konstan, dunia yang kejam, dan protagonis yang berkembang melalui penderitaan nyata, bukan keajaiban instan. Bayangkan terlahir sebagai bangsawati anggun, tapi dianugerahi kekuatan seekor gorila, dan semua orang justru jatuh hati padamu. Dari premis unik inilah, Gorilla no Kamikara Kagosaretari Jowa Ouritsu Kishidande Kawaii Garareru langsung menancapkan identitasnya sebagai anime fantasi yang ringan, manis, dan penuh kejutan menggemaskan. Cerita berpusat pada seorang gadis bangsawan yang menerima berkat ilahi dari Dewa Gorila, sebuah anugerah yang terdengar konyol tapi membawa kekuatan fisik luar biasa. Di dunia tempat berkat para dewa menentukan masa depan seseorang, Sang Reijo justru harus menyembunyikan kekuatan tidak anggun ini agar tetap dianggap pantas sebagai wanita bangsawan. Namun, takdir membawanya bergabung dengan kesatria kerajaan, tempat di mana kekuatannya mulai terlihat, dan tanpa disadari, membuatnya menjadi pusat perhatian. Dalam kesehariannya, sang tokoh utama selalu mencoba untuk menjalani hidup normal di tengah lingkungan yang dipenuhi para kesatria elit. Setiap momen yang seharusnya anggun justru berakhir dengan kejutan, mulai dari latihan militer yang terlalu mudah hingga situasi berbahaya yang ia selesaikan dengan kekuatan mentah yang tidak sesuai penampilannya. Alih-alih ditakuti, ia malah disayangi, dilindungi, dan dianggap menggemaskan oleh para kesatria di sekitarnya. Yang membuat anime ini menyenangkan adalah kontras karakternya. Visual bangsawati yang lembut dipadukan dengan kekuatan fisik absurd menciptakan komedi situasional yang konsisten. Namun, anime ini tidak hanya bergantung pada lelucon. Interaksi antar karakter terasa hangat, penuh perhatian, dan seringkali menampilkan sisi slice of life yang menenangkan. Nuansa romansa yang hadir di antara para kesatria juga memberi rasa manis tanpa terasa memaksa. Tidak ada konflik berat atau intrik politik rumit. Sebaliknya, anime ini mengajak penonton untuk menikmati dunia fantasi yang ramah, tempat kekuatan tidak selalu identik dengan kekerasan, dan keunikan justru menjadi alasan untuk diterima. Pada akhirnya, Gorilla no Kamikara Kagosareta Reijowa Ouritsu Kishidande Kawaii Garareru adalah tontonan ringan yang tahu persis apa yang ingin ia tawarkan. Tawa kecil, kehangatan, dan karakter utama yang sulit untuk tidak disukai. Cocok bagi penonton yang ingin rehat sejenak dari fantasi kelam dan menikmati kisah unik tentang kekuatan, penerimaan, dan pesona yang datang dari hal-hal tak terduga. Anime ke-6. Ketika dunia akhirnya menemukan obat untuk semua rasa sakit, siapa sangka itu justru menjadi awal dari kepanikan terbesar umat manusia. Dari titik inilah, Lazarus mengajak penonton melangkah ke cerita berikutnya. Bukan sekedar anime aksi futuristik, melainkan refleksi tentang harapan, kepercayaan, dan harga yang harus dibayar manusia atas keajaiban instan. Lazarus berlatar di masa depan ketika seorang ilmuwan jenius menciptakan obat revolusioner yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Dunia merayakannya sebagai mukjizat, namun kebahagiaan itu runtuh ketika terungkap fakta mengerikan. Obat tersebut memiliki efek tertunda yang akan membunuh semua penggunanya setelah jangka waktu tertentu.
Dengan waktu yang terus menipis, sebuah tim khusus bernama Lazarus dibentuk untuk memburu sang pencipta dan menemukan penawar sebelum peradaban runtuh. Tim Lazarus merupakan sekelompok agen dengan latar belakang dan kepribadian yang beragam, dipersatukan oleh satu misi, menyelamatkan dunia dari kehancuran yang tak kasat mata. Setiap episode terasa seperti potongan puzzle, mengungkap sedikit demi sedikit kebenaran di balik obat tersebut, motif sang pencipta, dan sisi gelap masyarakat yang terlalu cepat percaya pada solusi instan. Yang membuat Lazarus langsung terasa berbeda adalah nuansa sinematiknya yang kuat. Dengan sentuhan khas Shinichiro Watanabe, anime ini memadukan aksi cepat, ketegangan psikologis, dan atmosfer futuristik yang dingin namun stylish. Adegan kejar-kejaran, pertarungan jarak dekat hingga momen hening penuh makna disusun dengan ritme yang matang, membuat penonton terus terjaga tanpa harus dibombardir dialog berlebihan. Lebih dari sekedar aksi, Lazarus berbicara tentang ketergantungan manusia pada teknologi, tentang betapa mudahnya harapan berubah menjadi bencana ketika tidak diiringi tanggung jawab. Tidak ada pahlawan sempurna di sini, hanya manusia yang berpacu dengan waktu. Sebagai penutup yang mengalir menuju daftar berikutnya, Lazarus berdiri sebagai anime yang mengingatkan bahwa masa depan tidak selalu runtuh karena perang besar, melainkan karena keputusan kecil yang terlihat terlalu indah untuk dipertanyakan. Dan dari sini, kita melangkah ke cerita selanjutnya, yang mungkin sama tak terduganya, namun dengan warna yang sepenuhnya berbeda. Selanjutnya, bagaimana rasanya disisihkan karena terlalu berguna? Lalu menemukan kebebasan justru di sisi gelap dunia. Dari premis yang terdengar ironis inilah, Ishun de Chiryushite Itanoni, Yakutazu Totsuiho Sareta Tensai Chiyushi, Yami Healer Toshite Tanoshiku Ikiru membangun ceritanya. Tenang, sinis, tapi diam-diam memuaskan. Anime ini mengikuti seorang healer jenius yang memiliki kemampuan penyembuhan instan. Masalahnya, karena semua luka sembuh terlalu cepat dan tanpa ritual panjang, keberadaannya dianggap tidak terlihat kontribusinya. Ia dituduh tidak berguna, lalu diusir dari party yang selama ini menikmati jasanya. Tidak ada teriakan dramatis atau dendam berlebihan, hanya keputusan dingin yang mengubah hidupnya sepenuhnya. Cerita berfokus pada kehidupan baru sang protagonis setelah ia memilih jalan sebagai Yami Healer, penyembuh bawah tanah yang melayani mereka yang tak tersentuh sistem resmi. Kriminal kecil, petualang gagal, hingga orang-orang yang tak dipercaya gereja atau guild. Di tempat inilah, kemampuannya benar-benar dihargai, bukan sebagai alat, tapi sebagai manusia dengan pilihan hidup sendiri. Yang membuat anime ini terasa segar adalah nada ceritanya yang santai namun menyimpan sindiran tajam. Tidak seperti kisah balas dendam yang penuh amarah, anime ini justru memilih jalur quiet satisfaction. Sang tokoh utama tidak berusaha membuktikan apapun kepada mereka yang membuangnya. Ia hidup nyaman, membantu dengan caranya sendiri, dan perlahan membangun lingkaran orang-orang yang tulus menghargainya. Interaksi antar karakter menjadi salah satu kekuatan utama. Hubungan yang terjalin di dunia gelap terasa lebih jujur dibanding dunia terang yang penuh aturan munafik. Humor hadir ringan, seringkali muncul dari situasi absurd. Bagaimana seorang healer ilegal justru menjadi penyelamat paling bisa diandalkan. Dari sisi tema, anime ini menyentuh soal nilai sebuah peran dalam tim, pengakuan, dan bagaimana sistem seringkali gagal melihat kontribusi yang tidak kasat mata. Kekuatannya bukan pada aksi spektakuler, melainkan pada kepuasan melihat seseorang yang diremehkan akhirnya hidup dengan caranya sendiri, bahagia, bebas, dan berguna tanpa perlu validasi. Pada akhirnya, Ishun de Chiryushite Itanoni, Yakutazu Totsuiho Sarita Tensai Chiyushi, Yami Healer Toshite Tanoshiku Ikiru adalah tontonan yang hangat dan menenangkan. Cocok bagi penonton yang lelah dengan konflik besar dan ingin menikmati kisah orang tersingkir yang justru menemukan kehidupan terbaiknya setelah keluar dari sorotan. Sebuah cerita sederhana, tapi diam-diam terasa relevan. Daftar ke-8. Di kota yang terasa asing namun terlalu akrab, bagaimana jika cinta tumbuh di antara ingatan yang tidak sepenuhnya milik kita? Dengan nuansa inilah, Kowloon Generic Romance membuka ceritanya. Pelan, melankolis, dan dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan sejak pandangan pertama.
Anime ini berlatar di Kowloon Walled City, sebuah ruang yang seolah terjebak di luar waktu. Kota ini hidup dalam kepadatan, lorong sempit, papan reklame usang, dan rutinitas yang berulang. Disinilah kita mengikuti Reiko Kujirai, seorang agen properti yang menjalani hari-hari biasa bersama rekan kerjanya, Hajime Kudo. Hubungan mereka tampak sederhana, rekan kerja yang sering berbagi momen kecil, namun perlahan muncul keganjilan yang membuat Reiko mempertanyakan siapa dirinya dan masa lalu yang seharusnya ia miliki. Kowloon Generic Romance berputar pada romansa dewasa yang dibalut misteri identitas dan ingatan. Reiko mulai menyadari adanya versi lain dari dirinya, seseorang yang pernah ada, dicintai, namun tidak lagi hadir. Perasaan cinta yang tumbuh bukanlah kisah manis biasa, melainkan campuran antara kerinduan, kecemburuan terhadap masa lalu, dan ketakutan akan kenyataan yang tak sepenuhnya ia pahami. Keistimewaan anime ini terletak pada atmosfernya yang kuat dan sunyi. Kowloon bukan sekedar latar, melainkan karakter itu sendiri. Setiap sudut kota menyantarkan nostalgia tentang hal-hal yang bertahan meski dunia sudah berubah. Ritme ceritanya sengaja lambat, memberi ruang bagi penonton untuk meresapi dialog, tatapan, dan jeda yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Romansa di sini terasa dewasa dan pahit manis. Tidak ada ledakan emosi berlebihan, hanya perasaan yang dipendam, salah paham yang tidak diucapkan, dan cinta yang tumbuh di antara batas realitas. Elemen sci-fi yang terselip menambah lapisan makna, membuat kisah ini bukan sekedar tentang hubungan dua orang, tetapi tentang kehilangan, pengulangan, dan keinginan untuk tetap dicintai apa adanya. Secara keseluruhan, Kowloon Generic Romance adalah anime yang tidak mengejar sensasi, melainkan perasaan. Cocok bagi penonton yang menyukai cerita tenang, reflektif, dan penuh nuansa. Ia mengajak kita merenung, apakah cinta lahir dari siapa kita sekarang atau dari bayangan diri yang pernah ada? Sebuah romansa sunyi yang perlahan menetap di benak bahkan setelah layar ditutup. Memasuki daftar anime yang ke-9. Bagaimana jika orang yang dianggap paling tidak penting justru memegang semua fondasi keberhasilan? Dengan nada ringan namun menyentil, Kanchigai no Atelier Meister membuka kisahnya sebagai cerita yang tampak biasa saja, tapi perlahan berubah menjadi refleksi halus tentang pengakuan, kerja sunyi, dan kesalahpahaman yang terlalu sering dianggap sepele. Anime ini mengikuti seorang mantan anggota parti pahlawan yang selama ini hanya dipandang sebagai Zatsuyogakari, tukang urus pekerjaan remeh, logistik, dan hal-hal non-pertarungan. Ia bukan petarung hebat, tidak punya serangan mematikan, dan selalu berada di pinggir sorotan. Hingga suatu hari, ia dikeluarkan dari parti pahlawan karena dianggap tidak lagi berguna. Namun, di balik itu semua, tersembunyi fakta penting. Kemampuan sang tokoh utama di luar pertempuran berada di level SSS rank. Sinopsis singkatnya berfokus pada kehidupan baru sang protagonis setelah meninggalkan parti pahlawan. Ia membuka atelier dan mulai menjalani hidup dengan kemampuannya sendiri, membuat peralatan, mengelola sumber daya, memecahkan masalah teknis, dan membantu orang-orang dengan cara yang selama ini tak pernah dianggap heroik. Tanpa disadari, dampaknya jauh lebih besar dibanding peran lamanya di medan perang. Yang membuat anime ini terasa menyenangkan adalah kepuasan naratifnya yang tenang. Tidak ada balas dendam meledak-ledak atau penghinaan dramatis. Bahkan, sebaliknya, penonton diajak menikmati proses ketika satu persatu orang menyadari betapa berharganya kemampuan yang selama ini diabaikan. Kesalahpahaman menjadi motor cerita, namun disajikan dengan humor ringan dan situasi hangat. Interaksi karakter terasa bersahabat dan membumi. Sang protagonis bukan sosok angkuh yang ingin membuktikan diri, melainkan orang baik yang akhirnya menemukan tempat di mana kontribusinya benar-benar dihargai. Unsur fantasi dipadukan dengan slice of life, menciptakan ritme cerita yang santai namun tetap memuaskan untuk diikuti. Secara tema, anime ini berbicara tentang nilai kerja di balik layar, tentang mereka yang jarang dipuji, tapi tanpanya segalanya runtuh. Kanchigai no Atelier Meister tidak mencoba menjadi revolusioner, namun justru unggul lewat kesederhanaannya. Pada akhirnya, ini adalah tontonan yang terasa hangat dan relevan. Sebuah pengingat bahwa pahlawan tidak selalu berdiri di garis depan, dan terkadang
Orang yang paling berjasa adalah mereka yang bekerja diam-diam, tanpa sorotan, tanpa gelar, namun dengan dampak yang nyata. Daftar terakhir. Bagaimana jika para pahlawan yang kita soraki setiap minggu sebenarnya hanya sedang mempertahankan sebuah sandiwara? Pertanyaan ini kembali menggema ketika Sentai Daishikaku Second Season membuka babak barunya. Lebih gelap, lebih berani, dan jauh lebih menggigit dibanding musim pertamanya. Season kedua melanjutkan dunia di mana Dragon Keepers, para pahlawan bertopeng ala Sentai, dipuja sebagai simbol keadilan. Namun, di balik panggung heroik itu, kebenaran terasa busuk. Para monster yang seharusnya dikalahkan ternyata hidup dalam sistem penindasan, dipaksa kalah demi tontonan rutin. Di tengah absurditas ini, Fighter D melanjutkan misinya menyusup ke dalam struktur para pahlawan, bukan untuk menyelamatkan dunia, tetapi untuk menghancurkan kebohongan dari dalam. Sinopsis singkat Sentai Daishikaku Second Season berfokus pada eskalasi konflik yang tak lagi hitam dan putih. Penyamaran Fighter D semakin dalam, sementara sisi gelap Dragon Keepers mulai terkuak satu persatu. Tidak semua pahlawan benar-benar jahat, dan tidak semua monster pantas dihancurkan. Ketegangan kini tidak hanya datang dari pertempuran fisik, tetapi dari pertarungan ideologi dan pilihan moral yang rumit. Hal yang membuat musim kedua ini terasa lebih kuat adalah keberaniannya mengupas mitos kepahlawanan. Anime ini bermain dengan ekspektasi penonton, mengubah format Sentai yang biasanya cerah dan penuh semangat menjadi kritik tajam tentang propaganda, kekuasaan, dan citra palsu. Humor satir tetap hadir, namun kini diselimuti nuansa sinis yang lebih dalam dan tidak segan membuat penonton merasa tidak nyaman. Visual pertarungan masih penuh warna, kontras dengan isi ceritanya yang semakin kelam. Desain karakter dan simbol-simbol Sentai justru digunakan untuk menegaskan ironi, tampilan cerah yang menyembunyikan sistem rusak di baliknya. Musik dan tempo cerita juga terasa lebih terkontrol, memberi ruang bagi momen reflektif di antara kekacauan. Pada akhirnya, Sentai Daishikaku Second Season bukan sekedar kelanjutan cerita, melainkan penajaman pesan. Ini adalah anime tentang perlawanan terhadap narasi tunggal, tentang keberanian mempertanyakan siapa yang sebenarnya layak disebut pahlawan. Cocok bagi penonton yang menyukai cerita anti-mainstream, penuh sindiran, dan berani membongkar ilusi keadilan. Sebuah musim yang mengingatkan bahwa tidak semua topeng diciptakan untuk melindungi, sebagian justru untuk menipu. Satu lagi anime bukan karena cerita buruk, melainkan eksekusi animenya yang membuat anime ini masuk ke dalam daftar honorable mention. Kesempatan hidup kedua seharusnya terasa ajaib. Sayangnya, tidak semua keajaiban berhasil diterjemahkan dengan layak ke layar. Itulah perasaan campur aduk yang muncul saat menonton Saikyo no Ousama, Midome no Jinsei wa Nani o Suru. Sebuah cerita yang secara konsep sangat kuat, namun tersandung di eksekusi visualnya. Anime ini mengisahkan seorang raja keji terkuat yang mati dalam kesepian di puncak kejayaan, lalu terlahir kembali di dunia baru. Kehidupan keduanya bukan tentang ambisi menaklukkan dunia, melainkan tentang menebus kekosongan emosional yang dulu ia abaikan. Ia tumbuh sebagai anak biasa, merasakan kehangatan keluarga, dan perlahan memahami bahwa kekuatan tanpa hubungan manusia hanyalah kehampaan. Secara naratif, ini adalah fondasi yang matang dan menjanjikan. Sayangnya, kualitas animasi menjadi titik lemah paling terasa. Banyak momen emosional dan adegan penting yang seharusnya meninggalkan kesan mendalam justru terasa datar. Gerakan kaku, ekspresi minim, dan visual yang kurang detail membuat potensi dramanya tidak sepenuhnya tersampaikan. Bukan sekedar biasa, tapi cukup mengecewakan untuk cerita dengan bobot seperti ini. Namun, di balik kekurangannya, anime ini tetap menyimpan daya tarik. Fokus pada pertumbuhan karakter, refleksi hidup, dan hubungan keluarga memberi nuansa hangat yang jarang diangkat serius dalam genre reinkarnasi. Sebagai honorable mention, anime ini layak dibicarakan bukan karena kesempurnaan, melainkan karena kontras tajam antara cerita yang bermakna dan animasi yang gagal mengimbanginya. Sebuah pengingat bahwa ide besar tetap membutuhkan eksekusi yang sepadan. Pada akhirnya, semua anime yang telah dibahas tidak pernah dimaksudkan sebagai jawaban mutlak tentang apa yang wajib ditonton. Masing-masing hadir dengan identitasnya sendiri, ada yang bersinar lewat cerita, ada yang membekas karena atmosfer, dan ada pula yang memancing kritik karena gagal menepati potensi besarnya. Justru di sanalah letak nilainya,
Daftar ini bukan akhir dari percakapan, melainkan jeda singkat untuk menimbang selera dan menemukan satu judul yang terasa benar-benar kena secara personal. Karena pengalaman menonton selalu subjektif, apa yang berarti bagi seseorang bisa saja terasa biasa bagi yang lain. Jika ada cerita yang tinggal di kepalamu atau justru membuatmu ingin berdebat, simpan semua rasa di kolom komentar agar menjadi diskusi terbuka. Karena perjalanan dunia anime masih belum selesai, Kamar Nonton akan terus hadir untuk menemani setiap langkah berikutnya.